Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Antifon pembuka pada Ekaristi pagi ini berbunyi, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seruan pertobatan ini mengajak kita dengan segala kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan dengan suasana hati yang sombong, suasana hati yang dengki, tetapi dengan segala kerendahan hati kita diundang untuk memohon belas kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu, Kau utus menjadi terang hidup kami. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang-Nya, dan kami pun hidup kudus di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan mengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Daniel. Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, "Apa maksudnya kata-katamu itu?" Daniel pun lalu berdiri tengah-tengah mereka, katanya, "Demikian bodohnya kamu, hai orang Israel. Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini." Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang-orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah berubah dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang-orang yang tidak bersalah, dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, 'Orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh.' Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah dia di bawah pohon apakah
Telah kau lihat mereka bercampur, saut orang tua-tua itu. Di bawah pohon-pohon mesui, kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri-putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh karena itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Saut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu, lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan dagu. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalamu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, aku tidak berjalan bahaya, sebab engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus Tuhan,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melain kepadakan pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada mereka, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar kisah tentang seorang perempuan yang tertangkap berzina dan dibawa kepada Yesus. Orang-orang Farisi membawa perempuan itu bukan karena mereka peduli pada hukum Tuhan, tetapi karena mereka pertama-tama ingin menjebak Yesus. Mereka merasa diri benar dan merasa diri suci dan merasa diri berhak menghakimi orang lain. Namun Yesus memberikan jawaban yang sangat dalam. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Satu persatu mereka pergi karena mereka mulai jujur pada diri sendiri. Mereka sadar bahwa mereka juga berdosa. Disinilah kita belajar sesuatu yang amat penting, yaitu pertobatan selalu dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Seringkali kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi kita sulit untuk melihat kesalahan diri sendiri. Kita bisa menghakimi, kita bisa mengkritik, kita bisa menyalahkan, tetapi jarang bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan hidupku? Orang Farisi tidak bertobat karena mereka merasa diri benar.
Perempuan berdosa itu bisa mengalami pengampunan karena ia tidak pertama-tama membela diri, tidak menyalahkan orang lain. Ia hanya berdiri diam di hadapan Yesus. Pertobatan dimulai ketika seorang berhenti menyalahkan orang lain dan mulai melihat dirinya sendiri. Setelah semua orang pergi, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus tidak membenarkan dosa, tetapi Yesus memberi kesempatan untuk hidup yang baru. Ini sangat penting karena pertobatan itu bukan tentang dihukum, tetapi mengenai perubahan. Tuhan tidak senang menghukum, Tuhan senang untuk menyelamatkan kita. Setiap orang punya masa lalu dan setiap orang pernah jatuh. Tetapi sekali lagi, Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk bangkit dan berubah. Satu hal yang perlu kita ingat lagi adalah pertobatan itu dimulai bukan ketika kita merasa berdosa, tetapi ketika kita berani jujur bahwa kita adalah manusia yang seringkali berdosa. Marilah kita hening sejenak.